Hai Smiardi, gimana nih di rumah ajanya? Apakah sudah mulai bosan atau biasa-biasa aja atau ya cenderung menyenangkan? Gak kerasa ya, kita udah lebih dari 2 minggu menjalani di rumah aja karena COVID-19 yang sekarang ada di Indonesia membuat kita harus stay at home untuk membantu pemerintah. Tapi masalahnya banyak orang yang merasa bahwa di rumah aja tuh membosankan, di rumah aja tuh nggak ada enaknya sama sekali. Nah, hari ini gue bakal share ke kalian semua 8 ideas yang bisa kalian lakukan saat berada di rumah dan bisa menghapus kebosanan kalian saat berada di rumah nantinya. Nah, jadi mungkin ide ini ada yang sudah melakukan atau belum dilakukan, mungkin bisa jadi ide kalian selanjutnya saat ada di rumah. Oke, langsung aja. Beberapa dari kita mungkin punya karakteristik yang berbeda. Contohnya ada orang yang tipikal introvert, ada tipikal yang extrovert juga gitu. Ada yang introvert lebih senang ketika merasa di rumah karena mereka ya tidak ada pressure dari orang banyak ataupun ya di luar sana kan kalau misalnya orang introvert kalau ketemu orang banyak biasanya minder ataupun malu dan lain-lain ya. Jadinya mungkin mereka lebih comfortable ketika ada di rumah. Tapi biasanya orang-orang yang ekstrovert yang menginginkan banyak orang di sekitarnya ataupun biasa nongkrong ataupun ya mereka bencilah dengan kesunyian kesendirian, pasti meronta-ronta di jiwa ingin keluarnya. Oke? Banyak yang udah bilang aku mau main. Jalan-jalan. Konspirasi dari juri konspirasi. Aku mau main. Ya udah main sana. Jadinya I have 8 ideas untuk membuat kalian lebih betah di rumah dan menyenangkan hashtag di rumah ajanya. Oke, sebelum mulai nih, gue ada challenge buat kalian semua nanti di akhir. Jadi nanti di ending dari video ini akan ada challenge buat kalian semua yang mau dapetin giveaway menarik dan juga pasti kalian butuhkan. Jadi stay tune sampai akhir untuk ikutin challenge-nya nanti setelah video ini selesai. Oke, let's start. Number 1. Yang pertama, kalian tuh bisa ngikutin gua karena gue tuh orang suka melakukan hal ini, yaitu main game. Ya main game yang kalian sukai lah. Kalau misalnya kalian suka game MOBA seperti ya Mobile Legends ataupun PUBG, Free Fire ataupun Call of Duty yang lagi rame sekarang, atau kalau misalnya kalian tuh butuh game yang baru deh, banyak tuh di Google. Kalau nggak salah game seperti ini dapat mengurangi rasa bosan kalian yang tadinya kalian tuh bete banget sendirian. Sekarang kalian punya teman banyak buat ngobrol, kan bisa ngebacot tuh di gamenya. Jadi kalian bisa ikut rame-rame main game itu bareng-bareng sama kawan-kawan kalian yang mungkin ada jauh di sana rumahnya. Jadi kalian nggak bisa samperin mereka langsung, tapi kalian bisa ikut main game bareng mereka. Nah, lalu game yang kedua ataupun aplikasi yang bisa kalian gunakan sebagai hiburan adalah ya TikTok. Dance yang kayak gitu-gitu kalian bisa mainkan karena kebanyakan orang memainkan TikTok tuh buat menghibur dirinya sendiri. Walaupun dia dance-nya salah-salah, tapi seenggaknya TikTok ini bisa membuat orang tuh lebih kreatif lagi dan bisa di-share ke publik. Mungkin dia bakal lebih merasa wow seru ya joget-joget, bisa ajakin keluarga kalian buat main TikTok rame-rame, kan fun tuh, bisa jalin juga rasa ataupun bonding kalian sama keluarga gitu. Lalu yang kedua, ini buat yang lagi stay at home dan juga harus belajar dari rumah, learn from home, yaitu belajar online. Nah, belajar online ini banyak banget nih sekarang media platformnya buat belajar online. Gak cuma dari guru yang ngasih tugas, tapi kalian tuh bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh beberapa orang di luar sana seperti Zenius. Ada juga Ruang Guru, ataupun yang sudah bekerja ataupun masih mahasiswa sekarang, kalian bisa download dan juga belajar di Skill Academy. Apalagi sekarang lagi ada promo sampai tanggal 7 ataupun 8 April ini. Mereka ada promo free new skill buat kalian semua yang pengen belajar ilmu-ilmu baru. Macam-macam deh, ada ilmu vlogging, ada ilmu coding, ada ilmu fotografi, ada ilmu public speaking, semua ada di sana. Jadi kalian bisa belajar di situ dan itu adalah salah satu turunan dari Ruang Guru tersebut. Itu yang kedua, belajar online. Yang ketiga, itu kalian bisa membiasakan diri untuk berolahraga atau hidup sehat.
Mungkin kalian sebelumnya nggak punya waktu, banyak alasan deh buat olahraga di rumah. Mereka bilang bahwa aku nggak punya waktu nih buat olahraga. Nah sekarang tunggu apa lagi? Kalian punya banyak waktu di rumah, kalian bisa olahraga dengan alat seadanya di rumah, ataupun kayak no equipment workout yang ada di aplikasi-aplikasi seperti 30 Days Challenge yang ada di App Store ataupun Play Store. Kalian bisa pakai aplikasi itu buat olahraga dan membiasakan hidup lebih sehat, seperti minum ataupun makanan yang sehat-sehat juga. Nah jadi ya hal kayak gini tuh bisa membuat kalian tuh lebih lebih sehat, daya tahan tubuh lebih meningkat, dan otomatis memiliki badan yang lebih bugar lagi gitu. Kan sekarang artis-artis banyak nih yang pakai challenge-challenge seperti ini untuk membuat orang tuh lebih bisa produktif lagi di rumahnya dengan olahraga. Nah jadi olahraga adalah opsi ketiga. Yang keempat adalah baca buku. Ya, baca buku buat orang-orang yang sebelumnya malas mungkin bisa jadi salah satu trigger. Kenapa? Karena baca buku tuh ilmunya banyak banget. Kalian bisa dapat banyak ilmu di dalam satu buku. Buku apapun itu kan bisa baca. Apalagi buat orang-orang yang suka baca. Nah ini momennya nih, kalian bisa selesaikan banyak buku, beli buku online, ataupun kalian bisa pesan di toko-toko buku yang menyediakan delivery juga. Itu bisa beli bukunya dan baca di rumah, selesaikan itu. Gue yakin deh pasti banyak banget nih dulu pada yang suka baca buku dan bakal selesai bukunya pada saat stay di rumah aja. Oke, gitu tuh. Dan yang kelima, ini nih dalam banget nih, meditasi. Meditasi kayak mengenal diri sendiri sih. Kalian berdiam di rumah, kalian bisa throwback masa lalu kalian yang mungkin bisa di solve masalah-masalahnya, ataupun kalian bisa look forward ke depan buat planning untuk beberapa hal yang akan kalian lakukan, target-target ataupun visi ke depannya. Nah jadi meditasi ini berguna buat kalian mengenal diri kalian lebih lagi, agar kalian ya bisa lebih memaksimalkan potensi diri kalian. Gitu. Nah lalu yang keenam, ini yang paling sering gue lakukan, nonton film. Oke. Nah buat kalian yang punya wifi di rumahnya, itu kalian bisa streaming film-film terbaru. Ya sebenarnya ini nggak bisa sih dibenarkan untuk nonton di platform-platform yang bajakan. Cuman kalau misalnya kalian udah punya filenya tersimpan di laptop, ya kalian bisa tonton itu. Ataupun sekarang juga ada kok aplikasi-aplikasi yang memudahkan kalian buat nonton film-film di seperti Viu, ataupun ya banyak lah buat media platform buat nonton ya. Sekarang kalian bisa search juga, ada Netflix juga, ya ada banyak tempat-tempat kalian buat nonton di media platform seperti itu gitu. Jadi nggak jadi alasan ya kalau misalnya kalian pengen nonton. Cuman kalau misalnya nggak ada kuota gimana? Sekarang kan ada nih yang kayak ya paket-paketan lah, paket-paketan yang ketika lo ngisi berapa giga lo dapat kuota buat nonton berapa giga. Tuh ada juga di beberapa provider telepon ataupun provider seluler. Nah jadi kalian tuh bisa menggunakan seperti itu. Orang-orang yang suka drama Korea, nah ini momen kalian buat menghabiskan semua episode yang sudah kalian download ataupun kalian minta dari kawan kalian sebelumnya buat nonton. Apalagi sekarang katanya lagi ada drama Korea yang famous dan seru gitu buat ditonton. Oke. Nah jadinya kalian bisa menggunakan waktu di rumah aja nih buat menghabiskan semua film itu dalam satu hari. Jangan juga sih, ntar pingsan. Oke. Nah yang ketujuh, ini sangat mulia. Kalian bisa beres-beres di rumah. Oke, mungkin dulu sebelumnya saat bekerja ataupun saat sekolah, saat kuliah, kalian nggak punya waktu buat beres-beres sampai diomelin orang tua. Abang, beresin dulu itu, kakak beresin itu dulu sebelum mama pulang ya. Mungkin nggak punya waktu buat melakukan itu pada saat itu. Nah, jadi sekarang lah waktunya untuk beres-beres rumah, beres-beres barang-barang di kamar, kalian pack secara rapih. Oke, kalian buat senyaman mungkin di kamar itu ketika barang-barangnya sudah rapi dan bersih. Oke, gua ada konsep hidup minimalis yang menjelaskan kenapa kalian harus beres-beres. Itu videonya ada di sini. Nanti diklik aja. Oke, tonton deh. Nah, jadi ini memudahkan kalian untuk lebih memaknai barang dan juga lebih memaksimalkan ruang yang kalian punya. Gak cuma beres-beres barang nih, beres-beres aplikasi nggak penting dan juga file-file nggak penting di handphone juga bisa kalian lakukan sekarang. Jadi aplikasi yang jarang kalian gunakan ataupun barang file-file ataupun foto seperti ataupun musik yang ada di HP kalian bisa kalian hapus dan juga kalian rapihkan. Jadi
ya dulu sebelumnya nggak punya waktu, sekarang lebih punya banyak waktu. So do that, oke? Yang terakhir, maksimalkan hobi kalian. Nah ini nih, ada dua tipe orang. Satu yang udah punya hobi dari kecil, ada satu lagi yang belum menemukan hobinya, oke? Maksudnya kayak ada loh orang yang belum punya hobi, seriously ada. Kalau misalnya ada, tulis hobi kalian apa di bawah. Kalau belum, bilang aja belum. Nah jadi kalau misalnya belum punya hobi, ini saatnya buat menemukan passion kalian tuh apa. Mungkin dari di rumah aja, gue bilang kan meditasi tadi tuh. Kalau udah meditasi mungkin kalian bisa tahu diri kalian tuh sukanya apa. Aku suka dia, bukan kayak gitu. Aku suka melakukan ini gitu misalnya. Ya kalian lakuin aja dulu, coba-coba. Nanti kalau misalnya udah nyaman, udah enak melakukan hal tersebut dan membawa benefit banyak ke diri kalian, lakukan terus gitu loh. Nah jadinya maksimalkan hobi itu seperti melukis ataupun bermusik. Siapa tahu dari di rumah aja kalian bisa menciptakan lagu yang keren, kita nggak pernah tahu. Jadi di rumah aja kalian bisa menciptakan karya-karya yang sebelumnya nggak bisa kalian buat, kita nggak pernah tahu. Nah jadi karena waktunya banyak di rumah, jadi kalian bisa maksimalkan ini untuk membuat karya-karya dari hobi kalian tersebut. Oke, gitu tuh. Gue udah janji kepada kalian semua buat ngasih tahu challenge yang akan memberikan ya benefit buat kalian semua, karena ada giveaway-nya, ada hadiahnya nanti. Jadi challenge-nya itu asik dan juga cukup seru untuk dilakukan. Jadi challenge-nya itu adalah buka HP kalian sekarang, buka HP-nya, ambil HP-nya, lihat sekarang di di Instagram kalian, buka sekarang juga. Oke, jadi kami dari Telur dan juga ini mentoring dan juga ada beberapa komunitas lainnya itu sekarang sedang ada campaign untuk 3 days challenge, share your activity when you have to stay at home. Jadi kalian tuh harus nge-share selama 3 hari tentang kegiatan kalian yang ada di rumah. Jadi pada hari pertama ya, gue bacain nih. Pada hari pertama lo bisa share your mood boosting activity. Contohnya kayak misalnya kalian bisa nonton film seperti gue bilang tadi kan, ataupun seperti main game bareng-bareng sama kawan. Oke, kalian bisa share activity kalian di Instagram kalian. Lalu hari kedua itu kalian bisa encourage people ataupun orang-orang terdekat kalian untuk belajar sesuatu yang baru. Seperti gue bilang tadi, bisa belajar lewat YouTube ataupun belajar lewat media platform seperti yang tadi Skills Academy ataupun apapun itu. Kalian bisa ajak mereka. Jadi cukup ngajak ya. Jadi membuat mereka tuh mengefektifkan waktu mereka buat ada di rumah itu seperti apa caranya. Lalu yang terakhir itu do something healthy. Jadi kalian tuh bisa olahraga, main musik yang bisa meningkatkan both physical sama mental kalian. Oke, nah gitu caranya. Gimana? Seru kan? Seru kan? Nah, nanti di akhir challenge ataupun di ending hari terakhirnya kita akan memilih 20 peserta dengan konten terkreatif dan akan memberikan giveaway berupa masker kain yang keren pastinya dan juga hand sanitizer buat kalian yang beruntung. Kalian tuh bisa milih seperti ya, kalian bisa nyumbang juga nih ke orang lain. Jadi nggak cuma menangin giveaway-nya buat diri kalian sendiri, tapi juga bisa ngasih giveaway ini ke orang yang lebih membutuhkan juga. Nah jadinya gimana tuh? Seru kan? Jadi ikutin 3 days challenge by Telur dan juga beberapa komunitas lainnya. Jangan lupa lihat postingan nanti, share di Instagram kalian, ikuti 3 days challenge-nya. Jadi ingat tuh, yang pertama ada mood boosting activity, yang kedua kita harus encourage orang ataupun mengajak orang buat juga melakukan hal yang sama. Lalu yang terakhir itu ada do something healthy, jadi kayak berolahraga ataupun meningkatkan mentalitas kalian buat lebih baik lagi. Nah jadi gimana? Keren kan? Jadi itulah 8 ideas yang mungkin bisa kalian pakai buat ikutin challenge ini. Jadi kalau misalnya kalian bisa ikutin challenge-nya, lumayan tuh ada giveaway-nya, bisa beramal juga buat orang lain ataupun buat diri kalian sendiri. Oke, gitu aja hari ini. Jangan lupa buat share, subscribe, dan juga like video ini supaya channel ini makin berkembang dan juga bisa ngasih manfaat lebih buat kalian semuanya. Thank you for watching. Hai, gua Ardi, gua pamit. Bye-bye.